Pemirsa, bersama saya Slamet Ginting dari Universitas Nasional. Tamu kita kali ini adalah Associate Profesor Dr. Firdausam, budayawan politik dari Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Kita akan membahas peristiwa atau tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 130 orang, bahkan pihak Arema mengatakan lebih dari 180 orang. Dan ini tragedi besar dalam sejarah sepak bola dunia setelah 20-an tahun lalu. Kali ini Indonesia menempati posisi kedua setelah Peru. Dan dalam sejarah modern inilah yang terbesar. Kali ini kita akan membedahnya dari sisi budaya. Apa kabar, Prof. Firdausam? Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya. Duka cita mendalam ini ya bagi masyarakat sepak bola dunia dan masyarakat Indonesia. Betul. Kita sangat prihatin. Ya. Prihatin, terharu, dan kemudian juga gemes lah. Iya. Kecewa, terharu, prihatin. Ini sesuatu tragedi yang sangat luar biasa. Iya. Ya. Ini sangat kompleks. Ya. Ini bukan persoalan semata-mata siapa melakukan apa, kesalahannya di mana. Iya. Tapi lebih jauh dari itu adalah ada nilai-nilai yang hilang dalam kehidupan kita ini, sehingga membuat harus jatuh korban 180 ya. Ya, 182 menurut Arema ya. Kurang 180-an. Ini persoalan yang harus dibicarakan bersama, duduk bersama, melibatkan banyak aspek, melibatkan banyak latar belakang keilmuan harus terlibat. Gitu. Kalau Presiden mengatakan tidak boleh terulang lagi, ini tidak bolehnya sebuah pernyataan yang untuk menurunkan kadar emosi publik, gitu. Tapi harus ditindaklanjuti dengan sebuah langkah-langkah yang konkret, bukan saja bersifat kuratif, gitu ya. Misalkan kuratif kan gede begitu. Untuk ini maka dinyatakan PSSI Liga tidak boleh mengadakan pertandingan ya, itu kuratif. Tapi kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini harus melibatkan bukan saja para pencinta bola, pengelola dunia persepak bolaan, tapi melibatkan juga komponen-komponen yang lainnya. Ada hal yang menyangkut lebih luas ya, tentang perilaku ya, tentang ruang dan waktu ya, sehingga terakumulasi kejadian seperti ini yang sebenarnya tidak kita inginkan karena ada kesalahan yang hal tadi. Saya garis bawahi soal perilaku, Prof. Firdaus. Betul. Ini ada bahasa Inggris ya, amuk. Ya. Itu justru dulu berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, amuk massa. Kalau dalam bahasa kepolisian mungkin kerusuhan massa. Ya. Jadi kalau dari psikologi itu, amuk itu biasanya dilakukan oleh orang yang mengidap skizofrenia. Jadi ada kelainan jiwa. Jadi mengamuk tanpa nalar gitu. Ya. Bagaimana Anda melihat peristiwa seperti ini bisa terjadi di stadion yang pertandingannya sesungguhnya hanya ditonton oleh satu pihak, yaitu pihak Arema Malang, karena kemudian penonton dari Persebaya Surabaya tidak boleh menonton di sana. Ini memang perseteruan rival sepak bola di kawasan Jawa Timur. Kenapa kemudian amuk massa ini bisa terjadi? Ya, pertama begini Bung Ginting. Ya. Yang disebut rivalitas Ya. itu sesuatu yang wajar. Kan ini pertandingan. Iya. Bicara pertandingan rivalitas dong. Kompetisi. Dalam politik ada rivalitas. Iya, dalam mestinya seni, sehat. ya. Sepak bola berarti Artinya, sportivitas ya. Betul, rivalitas itu suatu keniscayaan. Satu. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara tentang amuk, ya. Amuk itu kan seperti mungkin dikatakan tadi, amuk itu ada yang kemudian rasional, ya, sadar, ada yang tidak sadar. Kalau Bung Ginting tanya kepada saya, bagaimana publik yang
Stadion Kanjuruhan. Itu orang-orang yang sadar, saya yakin. Orang-orang yang sadar, bukan orang tidak sadar. Persoalannya kemudian kenapa sampai mereka berbuat amuk. Itu persoalan. Ini yang penting ya saya kira. Nah, saya ingin lihat begini. Pertama, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dalam dunia persepak bolaan maupun arena yang lain itu bukan kejadian yang sekali dua kali. Sudah sering terjadi. Satu. Yang kedua, institusi lembaga yang menangani dunia persepak bolaan ya juga mereka sudah punya satu protap, aturan-aturan bagaimana supaya pertandingan permainan ini berjalan dengan standar-standar, sebetulnya standar internasional ya, kapasiti stadion, berapa penonton dan sebagainya. Oke, clear. Yang kedua, aparat keamanan kita sudah terbiasa menghadapi massa. Anda tahu kan di Indonesia ini yang namanya demonstrasi dengan berbagai demo kan, udah biasa aparat menghadapi ini. Pertanyaannya kenapa terjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan, memberikan korban kurang lebih 180 yang dikatakan Bung Ginting ini jadi kita ini menjadi level 2 ranking 2 di dunia setelah Peru. Tragedi ini kan, dulu ada Liverpool dengan Juventus dan itu sebagainya. 39 hanya sepertiga kurang, seperempat kan. Ada apa? Saya ingin mengatakan begini, kalau mungkin kita bicara dari perspektif budaya, saya kira yang lain bicara perspektif lain. Kalau bicara perspektif budaya, ada dua kosakata yang penting harus kita pahami. Satu sisi budaya amok tadi, betapa masyarakat kita dikatakan kalau sudah marah itu kayak banteng ketaton. Istilah menarik dong bangsa kita ini ya. Banteng itu kan walaupun sudah berdarah-darah kalau udah ngamuk tabrak sini. It's okay kalau itu memang secara sosiologis seperti itu. Tapi di bandul yang lain, ini bandul satu. Di bandul yang lain masyarakat kita masyarakat yang ramah. Masyarakat yang ada pasor orang kita ya. Masyarakat yang nerimo gitu ya. Orang kita sing sobar ya sabar, antri ketemu antri kok, ndak makan pun ndak makan, kumpul orang kumpul gitu. Ada dua istilah ini. Persoalan ini yang Bu Ginting katakan, yang kita saksikan di lapangan sepak bola di Kejuaraan itu kan ternyata amuknya nih, bukan sabarnya, bukan friendly-nya gitu. Nah, yang hadir itu orang-orang yang sadar dengan dunia sepak bola ya. Berarti ada persoalan. Kenapa mereka menjadi mengamuk seperti ini? Gitu kan? Sehingga menimbulkan korban yang sangat besar. Nah, saya melihat begini. Satu, perspektif nilai. Dari nilai norma, apakah benar penyelenggara pertandingan ini sudah konsisten melaksanakan protap? Saya bukan ahlinya. Mungkin Bung Ginting sudah mewawancari yang lain. Ya. Misalkan Bung Ginting, apakah kapasitas stadion dengan jumlah penonton rasionya sudah benar nggak? Nggak perlu Bung Ginting ini, kita tahu semua kan? Satu, apakah rasio pihak keamanan ya dengan melihat jumlah penonton ya, luasnya arena ya, apakah sudah cukup, rasionya sudah tercukupi? Dua. Ketiga, nilai ruang dan waktu secara budaya ini. Nah, jadi nilai tepat tadi atau tidak penyelenggaraan di jam tersebut itu dilaksanakan malam hari. Ya. Sementara kita tahu kalau yang namanya ada pertandingan yang punya daya magnetik tinggi, maka biasanya terutama penggemar sepak bola, pencinta sepak bola kayak kita gini, sepak bola, kita datang kalau perlu dari sore, dari siang, bahkan siang hari. Kenapa siangnya? Ini karena kita kan gini, kalau datangnya nanti sore, provokasi, nggak ada tempat duduk, semua terkonsentrasi datang jam 2 siang, jam 3 siang, pertandingan baru boleh sekitar 7:30 malam mungkin ya, jam 7 malam. Kondisi psikologis yang menonton itu pada titik nadir yang paling lemah. Di situ mestinya juga 3 kali makan ya. Wah, siang, sore, malam ya. 3 kali makan atau ditambah snack later lagi kan itu. Titik nadir ya. Kesimpulannya apa?
akumulasi antara kapasitas stadion dengan penonton, rasio pihak keamanan dengan luas arena ya, dengan satu lingkar duanya itu, dengan jumlah yang nonton, kemudian kondisi psikologisnya itu tidak menopang, sehingga dari satu perspektif budaya sebenarnya olahraga sebagai sebuah budaya hiburan, budaya kompetisi yang sehat berubah ini semua menjadi berbalik, ini jadi arena budaya di mana menimbulkan sebuah kerusuhan. Jadi kerusuhan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Culture membangun satu kompetisi, pesta olahraga yang memberikan daya tarik yang kuat masyarakat ini tidak menciptakan culture yang memberikan keamanan dan kenyamanan tadi. Ini perspektif budayanya. Artinya apa? Para pemangku kepentingan, kalau dari segi budaya politik, ternyata belum memberikan sebuah pelayanan kepada publik dengan baik. Ini kebijakan kan? Iya. Nah, ini saya katakan, ini bukan sekedar budaya nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat antara amok dengan keramahan, kesabaran, tapi ada budaya organisasi. Apa? Budaya organisasi yang dikembangkan oleh pengelola dunia persepak bolaan tidak menciptakan budaya organisasi yang sehat. Timbul pertanyaan sekarang, ada yang mengatakan ini pertandingan dirubah, katanya dari sore ke malam. Ada kaitkan dengan kepentingan lebih kepada hiburan, lebih menguntungkan rating. Ini ada yang mengatakan begitu ya, dugaan seperti itu. Kalau seperti itu berarti penekanannya kan kapitalisasi olahraga. Padahal aparat keamanan, kepolisian Malang juga sudah menyarankan pertandingan itu dimajukan menjadi pukul 3:30. Itu yang menarik yang buku dikatakan, aparat keamanan saja yang tahu betul kondisi di lapangan tentang daya kekuatan itu bisa menciptakan kenyamanan sudah memberi saran. Misalkan tapi diabaikan oleh panitia. Nah, dari sini kita boleh bisa sisir kan? Berarti siapa yang kemudian yang mengelola satu budaya kegiatan event olahraga ini menjadi tidak nyaman, menjadi tidak rasional, gitu ya. Nah ini yang bisa memicu kerusuhan tadi, budaya amok tadi, gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua saya kira yang perlu kita pelajari sekarang ini, perlu kita amati, perlu kita dorong langkah-langkah yang lebih konkret nanti ke depan oleh pihak pemerintah, kemudian pemangku kepentingan olahraga, organisasi olahraga kan, PSSI dan sebagainya, baik di tingkat nasional seperti di tingkat daerah. Ini perlu kemudian mensikapi ini jangan hanya sebuah peristiwa kejadian yang kemudian kita prihatin, tapi bagaimana kemudian memanage ke depan supaya tidak terulang lagi. Kalau Presiden Jokowi mengatakan ini tidak boleh terulang lagi, itu kan statement. Ini harus di breakdown dengan sebuah sistem mekanisme yang tidak hanya aturan mainnya yang harus lebih clear dan konsisten dilaksanakan, tapi menciptakan culture. Sekarang bicara culture atau budaya. Budaya kekerasan ini sebenarnya terinspirasi dari mana? Apakah karena melihat contoh-contoh di layar televisi atau di media sosial dan lain-lain? Menurut Anda bagaimana? Nah, karena saya melihat dari perspektif budaya saya menarik pertanyaan Bung Ginting itu. Jadi begini, budaya orang Timur, orang Timur Indonesia itu budaya paternalistik. Paternalistik itu budaya yang bersumber bersandar kepada faktor bapak. Bapak itu dimaknai bukan bapak genealogis. Bapak bisa bapak kita, bapak bisa bapak RT, bisa bapak presiden, bisa bapak pejabat. Artinya apa? Ada nilai-nilai keteladanan, tolak ukur yang menjadi cermin bagi publik itu adalah pimpinan, atasan, pejabat. Nah ini pertanyaan Bung Ginting menarik, ini saya ingin kemukakan. Artinya apa? Ruang publik, budaya organisasi, budaya arena kompetisi, itu akan menjadi sehat, menjadi nyaman, menjadi sesuatu guyup dan hiburan. Itu kalau
para pemimpin pejabat memberikan keteladanan yang menciptakan suasana itu. Gitu. Artinya apa? Kalau publik, masyarakat sehari-hari sering menonton di ruang publik adanya tindakan kekerasan oleh aparat, oleh pejabat, menggambarkan dengan kekuasaannya, melakukan bully dan sebagainya, itu kemudian direkam oleh publik, oleh masyarakat. Ada yang publik mungkin mengatakan itu tidak benar. Ada publik yang mengatakan itu menjadi pembenaran loh, gitu. Ini bahaya. Maksudnya terinspirasi dari peristiwa itu ya. Terakumulasi, maka ketika ada nuansa situasi yang publik kemudian tertekan, pressure. Nah ini, tertekannya ini tadi di acara pertandingan ini sudah waktunya molor, keadaan lapar ya, situasi tegang, kemudian ada pemicu tiba-tiba mereka didesak mesti bergerak, ada gas air mata yang munculnya reaksi kemarahan. Maka kemarahan ada gambaran termasuk dalam diri dia, saya bisa melakukan sesuatu yang di luar akal sehat pun tidak apa-apa. Wong saya sehari-hari ngelihat juga kok jabat begitu, inilah muncul benturan. Ya. Semua elemen ya, aparat juga kemudian menari-nari, mengubur-ngubur penonton, penonton ngubur-ngubur aparat kan. Jadi kan ini tontonan bukan tuntunan. Ini tontonan bukan tuntunan lagi, tontonan bukan hiburan, tapi tontonan konyol. Terjadilah tragedi seperti perilaku ini. Di dalam stadion. Kemudian juga ini adalah cermin dari perilaku patron klan itu tadi. Patron klan tadi. Ini yang perlu dilihat. Makanya saya katakan Bu Ginting, bagaimana pernyataan Presiden Jokowi jangan turun lagi, itu sekali-sekali jangan pendekatan hanya security approach. Bukan hanya bicara bagaimana jumlah aparat ya harus dikurangkan dan sebagainya. Pendekatan kesejahteraan juga mestinya ya. Pendekatan nilai-nilai bagaimana membangun suasana yang aparat itu menjadi kawan loh bagi masyarakat ya. Aparat itu menjadi sesuatu yang dihormati oleh publik loh gitu kan. Ini soal komunikasi. Budaya komunikasi ya. Budaya bagaimana menciptakan satu interaksi yang sejajar, yang guyup gitu ya. Ini yang tidak terjadi. Aparat seolah-olah aparat dimaknai penegak hukum. Pokoknya saya tegakkan aturan hukum. Padahal ada sesuatu bisa dengan sentuhan yang lebih kepada sentuhan apa? Sosial, budaya ya. Nah, itu bisa meredakan gitu ya, meredakan ya. Kok saya jadi begini Pak Ginting ya? Saya dulu teringat ketika ada pertandingan Thomas Cup di Jakarta. Kalau nggak salah dulu ketuanya itu setelah Sutrisno, Suryadi ya, Jenderal Suryadi ya. Begitu antusiasnya ketika tim Thomas Cup final ya. Tapi penonton kemudian sudah mulai ada lempar botol aqua di Istora Senayan kan, yang udah padat begitu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Pimpinan PSSI turun ke bawah ya, berdiri kemudian dia menenangkan penonton. Tenang dengan bahasa, dengan wajah yang ramah. Lama-lama penonton tenang gitu loh. Selesai. Kenapa ini nggak diciptakan suasana seperti ini? Kenapa tidak dimulai dengan suasana seperti ini? Saya tidak melihat yang ada adalah sikap garang dari aparat juga. Sementara penonton, saya bukan membela penonton. Penonton kan sudah lelah. Tiba-tiba ada lagi triggernya, gas air mata kan. Maka panik publik kan. Saya dengar malah ada satu lorong pintu yang dia harusnya bisa ke sana. Karena terkunci kan. Yang ada adalah Anda bayangkan kalau terjadi stuck, jangankan manusia, air aja kalau tertahan dia akan melakukan reaksi balik, apalagi manusia. Terjadilah tragedi seperti ini kan. Injak-injak banyak ya. Korban Sesak, Prof itu anak-anak remaja di bawah 18 tahun itu. Nah, jadi kita harus melihat. Artinya nonton ini tidak didampingi orang tua atau bagaimana ini? Bukan itu kalau menurut saya, bukan itu. Tapi ada satu
ruang budaya di masyarakat kita dalam konteks event ini yang menciptakan suasana yang menjadi tidak nyaman. Ya. Itu yang memicu terjadinya kerusuhan dan terjadinya korban. Ya. Kalau orang tua itu hanya salah satu faktor, ikut tidak ikut ya. Ikut pun orang tua, kalau ruang budayanya menciptakan suasana yang tidak kondusif, ya korbannya tak hanya anak, orang tua jadi korban di situ kan. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan ruang budaya dalam event ini supaya nyaman. Saya beri ilustrasi begini, sederhananya. Coba dari Pak Ginting ya. Kalau Pak Ginting 3-4 orang yang ada di ruangan yang tanpa AC kan mungkin masih bisa bertahan kita sebentar. Klit, tambah 10, 15. Pengap, ngamuk gitu. Pintu kita bongkar gitu, bantu kita tendang, ya kan gitu. Nah itulah ruangnya tidak memenuhi syarat. Jadi ada faktor-faktor yang berkaitan dengan sejauh mana pengelolaan ini bisa memprediksi bahwa dengan arena seperti itu muatannya seperti apa. Kemudian lapis kedua, bila ada anomali dari penonton, bicara aparat kan bertindak, baru lapis 1, lapis 2. Nah ini yang saya kira harus betul-betul dilaksanakan dengan konsisten. Saya kira ini dilaksanakan konsisten di lapangan saja. Baik, Prof. Itu. Closing statement. Nah, apa pesan yang bisa dibawa atau disampaikan dari peristiwa Stadion Kanjuruhan ini dari sisi budaya? Pertama, dari sisi budaya, seluruh elemen masyarakat, pencinta sepak bola, pengelola sepak bola, yang melakukan pengorganisasian sepak bola, harus jadikan ini sebuah momen penting, ya, bahwa peristiwa di Kanjuruhan Malang ini jangan kemudian Malang yang berterusan di tempat-tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, apa dikatakan Presiden Jokowi ini jangan terulang lagi. Ini harus disikapi secara bersama-sama oleh seluruh elemen pencinta sepak bola ini untuk kemudian mengambil pelajaran, bukan saja mekanisme, sistem, mekanismenya harus diciptakan lebih baik, tapi juga konsistensi ya, konsistensi dan kemudian peranan elit politik kita, pejabat kita. Ayo kita bangun, tinggalkan budaya kekerasan. Ya. Artinya harus memberikan contoh teladan ya. Teladan pada publik, karena itu merupakan cermin yang mudah sekali masuk dalam mindset publik. Apabila pejabat elit mempertontonkan cara-cara tindakan dengan yang represif, itu akan menimbulkan satu memori yang kuat di publik. Oh ternyata cara-cara itu sesuatu yang biasa saja. Apabila sebaliknya mulai detik ini ada kesadaran kolektif dari elit kita bahwa kita harus membangun suasana guyup tadi, tekan suasana amok, gitu. Maka publik juga akan sadar bahwa kita harus kemudian menjadi air yang tenang, bukan menjadi air yang menimbulkan kehancuran di sekitarnya. Ini saya kira. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, demikian bincang saya Slamet Ginting dengan budayawan politik dari Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Asosiat Profesor Dr. Firdausam. Demikian dari studio Unas TV, Humas TV Unas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.